Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul, dimanapun Anda berada sekarang ini, baik yang di luar negeri, di Nusantara, semoga tetap diberikan kesehatan, dan di musim sekarang ini semoga saja tetap diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada pemirsa yang selama ini menyimak, mengamati dari channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja Anda pun mendapatkan kepahaman demi kepahaman, sehingga nanti akan sama-sama belajar untuk menjalankan kembali taat kepada perintah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya di depan saya ini sudah banyak pusaka beberapa yang menurut versi manusia yang datang memberikannya kemari itu memiliki prasejarah di masa lampaunya, yang dimana konon katanya disampaikan itu peninggalan bahkan warisan dari Wali Songo gitu. Ada yang bermacam rompi, ada pusaka-pusaka, ada mustika, dan ada juga sebuah benda yang mungkin tidak asing bagi pemirsa kolektor. Dan di sini narasi di dunia manusia terbentuk bahwasanya setiap pusaka dari Wali Songo di masa lampau, yang dimana dulu pusaka nyata dan konon sekarang ini pun masih menjadi wujud nyata, sehingga banyak manusia yang tergelincir, tertipu daya, dan juga mereka malah mendapatkan akibatnya masing-masing begitu. Dan semestinya kita sebagai manusia, jika memiliki hal seperti ini pun perlunya apa, dan juga harus kita gunakan seperti apa, atau memang tidak perlu, atau bagaimana. Dan juga benarkah pusaka-pusaka dari para wali-wali di masa lampau yang pernah hidup di masa lampau, pusaka-pusaka itu menitis kepada anak turunnya dengan jalur yang menurut mereka sesuai? Apakah benar seperti itu kiranya atau tidak? Dan kita nanti akan cek dari beberapa pusaka ini atau tarik mediumisasi. Dan bagi para kolektor, jika ingin membawanya kemari untuk dicek, silahkan. Yang dimana pusaka-pusaka itu bernilai membawa aura mistis, konon katanya juga, silahkan gitu. Dan mobil khusus ini yang akan kita buat mungkin pusaka mustika. Dulunya konon dikatakan merah delima, dan sekarang bisa berubah menjadi seperti kumbang, mustika kumbang. Jelas mas kameramen? Jelas ya, mustika kumbang. Dan sudah dilihat bentuknya macamnya seperti ini. Dan yang memiliki konon katanya sudah merasa terbantukan dari saat dia mendapatkan banyaknya pekerjaan atau hal apapun begitu. Dan kita akan tarik salah satu gaibnya, di mana bisa bercerita nantinya tentang pusaka dari mustika kumbang ini. Kami di sini tetap selalu mengingatkan pada diri kami pribadi maupun para pemirsa semuanya, lebih-lebih untuk selalu berhati-hati dan mawas diri, dan lebih-lebih tetap kita jaga keimanan dan keselamatan kita sebagai manusia yang memiliki daripada keyakinan begitu. Dan semoga saja di kesempatan ini kita kali ini pun bisa dipetik mana nanti hikmah-hikmahnya. Yang perlu ditinggalkan itu tinggalkan saja, dan diambil positif-positifnya saja. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator, teman saya yang dulu jomblo sekarang tidak jomblo lagi, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Sehat Mas jomblo. Mas jomblo. Nggih. Sekarang Anda nggak dipanggil Mas jomblo lagi? Tidak Mas, alhamdulillah. Nggak jadi duet sudah ada lagi. Pasangannya ini. Tinggal menunggu Mas Entis ini. Oh gitu. Biar status jomblo itu hilang. Oke, kawan-kawan ini masih banyak pemirsa begitu. Dan nanti kalau memang ada yang berminat dengan kawan-kawan kami pun, ya silahkan hubungi masing-masing melalui saya ataupun melalui Mas Kumkum atau Mas Amit begitu. Kalau ingin berkenalan juga boleh
Boleh kan Mas? Alhamdulillah boleh. Kan tak kenal ada pepatah, tak kenal itu maka tak sayang. Jika tak sayang pun ya tak akan kita bercengkerama kan begitu. Betul. Bahasa percintaannya gitu. Betul sekali, Mas. Dan mungkin dari kesempatan ini kami mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa sebuah manfaat tentunya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin yang keluar masuknya gaib dan berdampak apapun nantinya dalam jasad mediator ini, gaib yang masuk dari yang asli, penyusup yang mengawal tidak bisa masuk, sedih yang aslinya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin gaib yang asli, yang terkuat, yang ada di dalam mustika kumbang yang ada di tangan saya ini, yang asli gaibnya, yang terkuat, ketarik langsung ke tangan saya. Masuk. Assalamualaikum. Tolong lepaskan katanya. Kamu golongan apa? Bicara bahasa manusia nyambung semuanya itu. Allah. Memorinya itu harus terlihat jelas. Allah. Kamu golongan apa? Dari mana? Saya golongan siluman. Siluman. Ada apa? Siluman apa wujudmu? Harimau. Harimau. Ada apa manggil saya kesini? Harimau atau kucing? Harimau. Harimau. Itu jadi kucing meow. Jadi harimau lagi. Allah. Sebenarnya Tidak perlu kamu mengubah wujud saya menjadi kucing. Terus? Dari golongan kami sendiri, golongan siluman, berubah menjadi apapun juga bisa. Oh gitu. Kamu dari mana tadi? Mbak Siluman? Ya kamu tadi. Menarik saya dari mana? Dari situlah saya berada. Oh dari mustika ini, mustika kumbang, kumbang. Keren loh ini mustikanya kalau dilihat dengan mata manusia pemirsa. Ya jelas. Terus? Mata manusia mana yang tidak suka dengan benda, dengan barang seperti itu. Benda yang dianggap keramat, dianggap kekuatan mistisnya itu ada. Oke. Di mana kekuatan mistis itu bisa digunakan untuk kepentingan nafsu yang ada dalam tubuh manusia. Oh, jadi gitu. Ya. Oke. Sebentar. Kenapa? Badan saya kesakitan semua. Nah, kok bisa begitu sih? Tubuh saya berhari-hari diikat. Siapa yang mengikat? Golongan cahaya. Oh, golongan cahaya, lampu? Bukan. Oke. Golongan cahaya. Kamu golongan sudah malaikat. Ya. Malaikat. Oke. Kamu udah makan belum? Belum. Makan. Saya lapar di sini. Ini makanan ala kamu. Ketansa. Komplit lengkap dengan salam. Terima kasih. Makan dulu. Kalau seperti ini kan enak. Ya makan dulu. Enak. Enak. Sudah belum, makanya lama sekali. Kamu itu siapa? Dan dari mana? Kenapa? Dari golongan kami. Dengan semudah itu diikat dari golongan cahaya. Yang dimana golongan cahaya itu berasal
dari benda-benda seperti ini. Hmm. Dan golongan itu jika tidak disuruh pasti tidak akan mengikat kami. Oh. Kami itu siapa? Loh saya itu ya orang bodoh, toleh gitu loh. Hula-hulu gini kok ya. Tidak. Tidak bagaimana? Saya tidak mau menganggap kamu itu bodoh. Loh, kenyataannya saya itu bodoh. Telo. Tidak. Jika kamu bodoh, Mm-mm. tidak akan bisa Mm-mm. memasukkan saya ke dalam jasad manusia seperti ini. Oh begitu. Itu dicek, dilihat dengan Menyuruh matamu. golongan cahaya Ah. dengan doa yang kamu ucapkan, di mana doa itu tersambung sampai ke seseorang, di mana seseorang itu saya tidak bisa melihat. Wih, ngeri kali men. Itu kamu bisa melihat saya itu siapa? Tidak mau saya. Bisa buta mata saya. Oke, saya mau ngobrol baik-baik sama kamu boleh ya? Nah, ada kesempatan kan kita ngobrol. Ingat, kamu di sini tidak boleh berbohong. Ucapan yang kamu ucapkan jika berbohong, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Curang kamu. Oh Allah. Curang kamu. Curang bagaimana? Kamu tahu tidak peraturan itu? Ya saya mengetahui. Tetapi jika ada orang yang seperti kamu, itu namanya curang. Kok bisa begitu? Karena di mana? Golongan kami, golongan jin, golongan siluman, maupun golongan iblis, sejatinya dulu. Jika golongan kami masih fasik, itu tugas kami kan mengecoh manusia, menyesatkan manusia, mengajak sebanyak-banyaknya manusia ke jalur kami. Kemudian dari manusia itu bisa ditempatkan di tempatnya Tuhan kami. Oke. Jika kamu berkata seperti itu curang. Loh, tugas saya setiap hari itu berbohong kepada manusia. Lah itu kan tugasmu setiap hari. Ini kan di sini. Kan berhadapan dengan saya toh. Iya kan? Ya maka dari itu. Maka kan dari saya itu. mengatakan kamu itu curang. Ya tidak. Saya tidak mencurangi kamu, tapi kan itu sudah jadi peraturan juga toh di sana. Itu terkena undang-undangnya kalau kamu berbohong. Tidak apa-apa, saya tidak menyakiti kamu. Saya mau bicara lagi, normal. Begini, di dunia manusia, banyak manusia, mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan daripada pusaka-pusaka peninggalan dari para wali terdahulu. Kan begitu toh, kenyataan yang terjadi. Dan sejatinya, pusaka-pusaka yang mereka dapatkan, entah itu dari mereka melakukan tirakat atau lelaku, apakah itu sebenarnya pusaka dari peninggalan Wali Songo atau wali di masa lampau? Atau hanya palsu tipuan? Manusia sekarang itu bukan hanya menggandrungi benda-benda seperti itu. Yang manusia mengatakan mencari benda entah itu peninggalan dari Wali Songo ataupun wali-wali yang lainnya, ataupun dari raja-raja kerajaan terdahulu. Yang sejatinya semuanya yang asli itu memang ada. Dan sekarang berada dan ditempatkan, dijaga beberapa pasukan-pasukan khusus, bukan dari pasukan fasik. Itu memang ada yang asli. Tetapi yang sekarang manusia memiliki benda-benda seperti itu, sebenarnya semuanya bisa dikatakan menyeluruh itu hanyalah tipuan dari golongan kami. Oh jadi begitu toh ternyata. Oke. Itu buatan dari golongan kami. Bisa kamu membuat benda seperti ini? Bisa. Nyata loh ini. Ini di depanmu ini nyata ini. Bisa. Pegang, coba ini pegang. Buat apa saya? Ini isinya apa memangnya? Bisa. Saya bisa. Bukan hanya golongan saya seperti siluman. Golongan jin yang kekuatannya rendah. Di mana golongan jin itu kelas rendah yang berada di dalam rumah angker saja bisa membuat benda seperti itu untuk menipu manusia. Apalagi golongan yang di atasnya, siluman, bahkan golongan iblis. Jadi gitu ya ternyata kesimpulannya. Oke, Semuanya menyangkut pusaka itu. tipuan semuanya. Mereka mengatakan benda-benda itu adalah sakti. Benda-benda itu sakti mandraguna. Bisa dibuat apapun.
bisa dibuat untuk mengabulkan semua keinginan yang ada di nafsu manusia. Oh. Ya memang bisa. Mm-mm. Bisa itu. Karena golongan kami juga bisa mengabulkan doa dari manusia, keinginan dari manusia. Oke. Jadi begitu tadi kiranya. Terus begini, saya izin bertanya lagi sama kamu. Kamu menempati di Mustika Kumbang ini udah lama. Sudah lama. Sejak kapan? Tolong ceritakan dong biografimu saat kamu dulu itu di mana, terus kamu bisa masuk di sini, itu prosesnya kayak apa? Saya merasa terundang Mm-mm. dengan wirid-wirid yang dibaca Mm-mm. dari manusia yang pertama kali mendapatkan benda itu. Mm. Saya merasa terundang Mm-mm. dan merasa ingin masuk dalam benda itu. Itu awal Ingin mulanya. mengantunya. Jadi dahulu kala manusia memiliki benda ini pertama kali itu dia melakukan lelaku bahasanya dengan mudah begitu. Atau wirid-wirid tadi. Pasti. Hmm. Pasti. Untuk mendapatkan benda-benda seperti itu, ada beberapa tahap yang harus dilalui manusia. Lelakon-lelakon. Itu pasti harus dijalankan manusia terlebih dahulu. Okay. Walaupun benda seperti itu sekarang sudah banyak diperjualbelikan di dunia manusia. Tetapi manusia yang sakti mandraguna itu tidak membeli saja, itu bisa mengambil dari alam kami. Oh, termasuk manusia yang mendapatkannya melalui alam gaib. Ini di sini ya terdapat mustika. Ya. Entah itu merah delima Ya. atau merah jambu atau Tidak ada merah jambu. Enggak ada merah jambu. Berarti saya yang keliru. Ya, itu ditarik seolah-olah dari alam gaib itu wujud nyata loh seperti ini. Ya nyata, saya mengetahuinya. Kok bisa itu tipuanmu, ceritanya kayak apa? Gampang sekali. Apalagi manusia yang sudah bisa menerawang dengan bantuan golongan kami. Itu pasti golongan kami semakin mudah untuk mengelabui manusia yang seperti itu. Oke. Karena dari ilmu penerawangan yang dibantu dari golongan kami, dia dengan mudah bisa melihat seolah-olah ada benda pusaka di dalam tanah, di dalam bambu, di dalam pohon yang besar, ataupun di mana saja. Itu semuanya sejatinya adalah tipuan dari golongan kami. Untuk lebih meyakinkan manusia dengan kekuatan yang dia miliki. Tetapi tanpa pengetahuan mereka, dia sudah tertipu jauh dari golongan kami. Dan kami bebas untuk mengambil rusukma dari orang yang sudah tertipu jauh. Oh, berarti ceritanya begitu. Terus begini. Tidak jauh dengan pusaka itu. Terus begini yang mau saya tanyakan. Dulu pertama kali saat pusaka ini ditemukan oleh seorang manusia yang tadi kamu mengatakan merasa terundang tadi, itu tujuannya pusaka ini untuk apa sih sebenarnya saat dia lelaku? Kalau untuk benda-benda seperti itu, atau kegunaannya sebenarnya jika manusia itu mengetahui apapun dari kodam yang membantu dari benda-benda seperti itu, jika di dalamnya ada kodam, semua keinginan manusia bisa dikabulkan. Semua keinginan. Ingin istri misalnya, yang jomblo itu bisa? Bisa. Nanti kami akan mengaktifkan, membuat manusia itu mempunyai kekuatan pengasihan. Oke. Nah, yang lebih nyata yang pernah kamu bantukan dari manusia yang pernah menggunakan benda ini dalam hal apa toh? Mencari uang. Benteng. Cara kamu bekerjanya kayak apa? Cara kerjamu di masa lampau saat kamu membantu manusianya? Ya tergantung. Jika manusia itu membutuhkan golongan kami yang menjadi kodamnya di dalam hal keuangan mereka, dari golongan kami bisa membantu dalam hal pekerjaannya. Kami lancarkan. Kami tarik orang-orang untuk menyukai seseorang yang memiliki benda itu. Jika dia mempunyai usaha, saya akan mencarikan pembeli. Yang dimana pembeli itu dalam tubuhnya juga banyak golongan seperti kami. Untuk kami ajak kerjasama. Oh begitu. Itu caramu untuk saat bekerja lo ya.
Lantas setelah benda ini digunakan, efeknya apa atau bagi manusianya? Apakah mereka nanti semakin sempurna sebagai seorang manusia atau semakin sakti mereka? Efek dari manusianya pasti keinginannya akan terkabul dengan mudah. Itu efek positif mungkin yang kamu berikan. Efek negatifnya, Efek negatif. Bagi manusia memiliki benda-benda keramat seperti ini. Saya menganggap benda itu keramat. terus, Pasti manusia akan mengalami dampak buruk yang sangat berkepanjangan di dalam kehidupan manusia itu. wih, Entah itu kami buat di dalam ibadahnya, kami buat kocar kacir. Jika sudah waktunya, apa yang sudah kami berikan di dalam hal keuangan mereka, pasti dari golongan kami akan menarik satu persatu. Di dalam hal kondisi fisik mereka, akan kami buat lumpuh semuanya. Lumpuh dalam artian sakit menahun. Sedikit demi sedikit saripati kami ambil. Rusukma kami setorkan pada iblis. Pasti di dalam tubuhnya tidak akan ada kekuatan positifnya. Oke. Merasa lemas, merasa sakit-sakitan, pusing berkepanjangan. Bahkan yang paling fatal, jika golongan kami membuat sakit orang. Tidak bisa apa-apa itu yang dinamakan lumpuh. Oh, itu dampak efek nyatanya Dan negatif. di dalam keluarganya, itu pasti hawa aura panas itu pasti akan muncul. Apalagi golongan iblis yang mengisi dari benda seperti itu. Terus ini pusaka ini ya, yang ini ya besar. Tadi kamu kan sudah menceritakan tentang yang kamu kerjakan di pusaka tumbang itu. Ini pusaka ini yang besar-besar ini tak taruh di depanmu. Lihat ya. Kamu melihat dengan mata kepalamu sebagai bulan gaib. Isinya apa kan kamu jelas. Apa isinya memangnya itu? Banyak. Banyak. Bukan hanya jin saja. Golongan seperti kami, bahkan iblis juga ada. Oke. Terus begini loh yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu. Bagaimana dengan manusia-manusia yang mereka sudah merasa bahwa dia itu titisan dari para wali dan mendapatkan benda seperti ini? Jika ada manusia yang sudah bisa mengatakan seperti itu, dengan akal pikiran yang sangat pendek, Loh, disitulah titik kelemahan manusia untuk membuat manusia itu semakin ke dalam ke lubang dari golongan kami. wih. Jadi Semakin gampang kami menyesatkan manusia yang seperti itu. Entah itu manusia itu mengaku-ngaku bahwa dia titisan dari kerajaan, dari raja-raja terdahulu, bahkan keturunan-keturunan dari wali-wali yang sangat masyhur, yang sampai sekarang dikenal manusia sekarang. Pasti manusia itu sudah terbelenggu jauh dari golongan kami. Wih. Dan kami tidak memandang manusia itu siapa. Bahkan jika dari salah satu kalian yang ada di sini terbesit sedikit ataupun terfikir sedikit di dalam hati ataupun pikiran kalian bahwa saya adalah keturunan, bahwa saya adalah yang akan menerima pusaka-pusaka dari peninggalan-peninggalan raja ataupun wali songo. Pasti dari golongan kami akan pesta besar. Wih. Apalagi kalian ini sudah termasuk manusia-manusia yang sudah mendapatkan pemahaman di mana amalia yang kalian jalankan itu sudah tersambung sampai ke baginda Rasulullah. Oh, kamu tahu hal itu juga ya ternyata? Jelas saya mengetahui. Oke. Lantas begini. Jika dari manusia biasa, makanan saya hanya satu. Jika dari golongan kami bisa mengambil rusukma dari kalian, kami akan dihadiahi dari golongan iblis. Wih. Lebih dari 10 hadiah. Tingkatanmu naiknya itu. Ya. Subhanallah. Wih, makanya. Jadi itu toh. Dan semakin banyak hadiah yang diberikan golongan iblis karena sudah mengganggu kalian ini. Jika kami berhasil, pasti dari golongan kalian akan semakin ke dalam tingkatan-tingkatan kalian. Juga satu persatu akan hilang, dicabut sama yang mempunyai tingkatan itu.
Jadi itu toh ternyata kenapa kamu menginginkan sekali menggoda kami dengan cara seperti itu ya. Ya jelas. Terus begini loh yang coba saya tanyakan, banyak di luar sana manusia memiliki kayak kemampuan di luar akal manusia atau disebut sakti loh. Apa itu tidak menjamin bahwa dia itu keturunan dari wali atau para raja? Tidak menjamin. Terus Bahkan justru yang asli jika orang itu adalah mempunyai darah dari salah satu kerajaan, dari raja ataupun dari wali-wali terdahulu, pasti seseorang itu tidak akan mengumumkan bahwa dirinya itu adalah seorang keturunan dari raja ataupun wali-wali itu. Dia akan tertutup dalam hal dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada keinginan di dalam nafsu manusianya. Oke. Jadi begitu. Kamu ini kan siluman. Mau Islam enggak kamu tak tawari. Siluman harimau kan? Tuh kawan-kawanmu banyak tuh. Lihat. Assalamualaikum. Salah satu siluman harimau pasukan Banoto. Tolong. Hadir tarik tansa. Oh, di depan silumannya. Tapi gagal lagi itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dipandang itu aja komunikasi mau nggak Islam. Kamu gigit dia, itu apa digigit kamu? Kamu mau gigit? Mau menggigit? Mau tidak itu aja komunikasi aja baik-baik itu. Komunikasi baik-baik coba dakwahi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak mau saya. Kamu nggak mau? Beneran? Ini rasakan dulu ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin beliau. Stempel. Mas lidahmu. Allah. Semakin jelas, semakin terang. Tidak bisa. Dalam. Saya menolaknya. Kamu menolak stempel itu. Kenapa? Saya tidak ingin mengingkari janji saya kepada golongan iblis. Boleh kalau begitu. Hakmu sih kalau itu. Ya terus. Yang terakhir. Siluman harimau dari Banoto sama tarik tansa. Ya sudah. Kalau memang kamu tidak mau, saya tidak memaksa. Kamu mau apa sekarang? Saya bebas dari tempat ini. Saya akan pergi dari benda itu, mencari manusia-manusia yang akan menjadi target kami selanjutnya. Oke, gak bisa lah. Assalamualaikum malaikat Jabaniyah, itu langsung dirantai saja goib ini. Itu langsung dirantai total. Rantai dari mana ini? Rantai yang sangat kuat. Langsung dilempar. Sehat mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata bahwa dari kita sebagai manusia yang hidup sekarang ini, jikalau kita terlalu menyanjungkan atau membesarkan dari apa yang dahulu kala ditinggalkan para leluhur, para wali, jika kita manusia terlalu seperti itu, maka tipu daya dari jin siluman iblis lah yang akan membuat hal-hal seperti itu seolah-olah menjadi nyata. Dan bukti nyatanya mungkin seperti ini sudah jelas real dengan mata kepala kita sendiri. Dan kepahaman demi kepahaman dari sang pencipta, bukan dari kami begitu. Kami hanya menyampaikan apa yang mungkin semestinya saja. Dan semoga dari para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini dibukakan daripada pemahamannya, sehingga langkah-langkah apa yang harus ditempuh dijalankan. Dan mungkin tidak terbersit sebuah penyampaian pesan karena tadi masuk juga fasik begitu. Dan mungkin itu saja dari kami. Apabila banyak kekurangan kesalahan, itu mutlak karena kekurangan kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan karena di kondisi ini
tiba-tiba dihujani dari golongan mbah. Iya, alhamdulillah. Dan semoga paham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.